Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai how to make a flowchart using Visio ya. Jadi membuat flowchart dari soal-soal sistem informasi akuntansi, spesifiknya untuk sistem informasi akuntansi ya, dengan menggunakan Visio. Nah, nanti di akhir juga saya akan jelaskan cara membuat flowchart menggunakan Word ya. Nah, ini saya ambil dari kumpulan soal dan kasus di bukunya Bodnar dan Hobut, Sistem Informasi Akuntansi. Ini sudah saya buatkan PDF-nya, jadi kalian nanti tinggal baca ya dan coba mengerjakan. Ini ada beberapa list soal-soalnya, jadi silakan nanti dicoba-coba sendiri beberapa soal lain yang di luar tugas yang saya berikan ya. Ada motor lewat. Oke, ini saya coba kerjakan dari soal yang pertama dulu. Jadi yang halaman 74 halaman 74 nomor 26 ya. Sebelum memulai, kalian coba buka dulu di Visio, program Visio ya. Jadi seperti biasa buat saja new file gitu ya. New file nanti contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi file, new. Nah, kalian buat yang karena ini flowchart fungsional ya, kalian pilih contoh yang cross fungsional flowchart gitu. Sebenarnya di Visio banyak banyak contohnya sih, tapi karena kita ingin mengerjakan soal sistem informasi akuntansi, jadi kita ambilnya yang cross functional flowchart. Atau kalau kalian kepengen yang blank saja ya bisa gitu ya. Jadi bisa nih kita buat cross functional flowchart, pilih saja. Nah, kalian bisa pilih yang mana saja sih sebenarnya. Bisa yang ini tergantung desainnya kayaknya, apakah mau vertikal ataukah mau horizontal. Jadi bisa terserah kalian nyamannya melihat visual yang mana. Saya ambil saja yang ini ya, yang berwarna-warni. Wait. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan ada pilihan mau horizontal ataukah mau vertikal gitu ya. Kita ambil yang umum saja, kita yang vertikal saja biar enak dibaca. Nah, nanti akan diberi pilihan seperti ini oleh visionya ya. Jadi ini saya gedekan dulu. Nah, seperti ini. Jadi di sini misalkan judulnya flowchart, tergantung soalnya ya. Kalau misalkan soalnya perusahaan ya kalian tulis nama perusahaannya, flowchart pembelian gitu misalkan, atau apapun proses bisnisnya, PT bla bla bla. Nah, gitu, seperti itu juga bisa. Nah, sekarang kalian nanti juga bisa lihat orientationnya mau yang portrait ataukah landscape. Size-nya kalau saya sih biasanya ambil yang paling gede, yang A3 gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan melebar gitu no problem. Tapi nanti size-nya pun juga sangat bisa menyesuaikan. Nah, yang paling penting adalah di sini. Jadi di pilihan flowchart-nya ini bukan pilihan flowchart-nya ya. Pilihan shape-nya kalian selain yang basic flowchart, kalau misalkan kalian pilih tadi di awal new file-nya itu, open new-nya itu adalah flowchart fungsional, biasanya akan otomatis keluar basic flowchart shapes. Cuman akan sangat kurang sekali nih flowchart yang ada di sini.
shape yang ada di sini. Jadi kalian masukkan tambahan more shapes. Jadi di sini ambil yang bisnis ya, bisnis proses. Nah, kalian pilih yang audit atau yang TQM, itu biasanya lebih lengkap. Nah, seperti ini. Nah, itu biasanya lebih lengkap pilihannya. Jadi ada beberapa yang dokumen dengan notes gitu ya. Itu biasanya masuknya ada di audit diagram flowchart. Di menu flowchart sendiri sebenarnya juga umumnya kalau kalian di awal tadi pilih cross functional, yang keluar cuman basic sama cross functional. Kalau misalkan kalian mau tambahkan departemen gitu. Jadi kayak misalkan ditambahin nih kegiatannya, jadi selain simbol tapi juga ditambahin visual seperti fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini kan ada pilihannya, ada accountable, ada auditing gitu, atau misalkan pakai workflow, ini juga bisa. Nah, nanti bisa ditambahkan, hanya menambah visual saja sih sebenarnya. Nah, ini kelebihan dari membuat flowchart menggunakan Visio daripada program yang lain, karena di Visio ini pilihan shapes-nya itu lengkap ya. Oke, kita mulai saja dari soalnya ya. Jadi untuk membuat flowchart kalian bisa mulai dari soal narasi, atau kalau misalkan nanti kalau kalian memang terlibat dalam suatu perusahaan dan diminta untuk membuat flowchart, ya biasanya mulainya dari interview ya. Jadi wawancara, dari hasil wawancara kalian record gitu. Nah, nanti proses bisnisnya atau alur dari kegiatannya kalian buat flowchartnya. Jadi kan sesuai dengan materi. Jadi untuk membuat flowchart itu ada beberapa acuan ya, bisa dari interview, bisa dari dokumen dan lain-lain gitu. Nah, seperti ini ya cara awal membuat flowchartnya. Desainnya bisa kalian pilih, ini mau yang macam-macam berwarna-warni silahkan, ini pilihannya banyak gitu. Oke, saya tutup, saya kembali ke soal ya. Saya kembali ke soal. Nah, sekarang untuk membuat flowchart itu bentar, saya buat jadi 2. Nah, seperti ini ya. Itu seperti apa? Kita untuk melihat memulainya, kalau dari narasi seperti ini tuh yang pertama kali harus kalau saya sih mulainya dari departemen ya. Jadi saya mulainya dari departemen, baru saya buat fungsinya itu ada berapa. Jadi departemennya itu tahunnya dari mana? Kita lihat dari Nah, kita lihat dari ini. Karyawan produksi. Nah, ini berarti satu departemen ya. Terus habis itu di gudang. Nah, ini satu divisi tambahan lagi. Terus habis itu supervisor kalian buat dan menyerahkannya ke supervisor produksi. Nah, beda lagi nih ya kan. Jadi ada karyawan produksi, ada supervisor produksi. Setelah itu kalau saya biasanya saya tandain dulu fungsinya apa saja. Ditandatangani oleh karyawan berarti sama, karyawan gudang, karyawan mengembalikan salinan satu yang diminta ke karyawan produksi, sudah ya tadi. Salinan 2 formulir permintaan bahan baku dikirimkan ke supervisor produksi, sudah. Dikirim ke akuntansi biaya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat fungsinya ya. Fungsinya ada 1, ya, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, dari sini baru kita buat ininya. Maaf ya, ada kucing di depan saya. Baru kita buat fungsinya. Jadi seperti baru kita masukkan ke sini. Baru kita masukkan ke sini, clear all drawing. Oke. Baru kita masuk ke visionya. Setelah itu kita input fungsinya. Berarti ada 4.
berarti kita masukkan sorry mana ya fungsi tadi, insert ini kenapa ya, cross functional berarti ada 4, berarti kita masukkan 4 fungsi ya, 1 2 3 4. Nah seperti ini. Nah fungsinya apa saja nih, kita pindahkan ke sini dari ujung ke ujung biar rapi. Kita ini karena tulisannya adalah nggak ada judul ini ya, nggak ada judul karya apa, perusahaannya apa ya, kita tulis saja soal latihan Asia halaman 74 nomor 26. Nah, seperti ini saja juga nggak apa-apa. Sepertinya ini permintaan bahan baku ya. Nah, tulis saja prosedur flowchart permintaan bahan baku. Nah, gitu. Nanti kalau ada beberapa soal yang ada judulnya ya, kalian tulis judulnya. Seperti ini, perusahaan Big Plastic. Nah, ini kan ada judulnya. Ya, berarti di flowchartnya kalian tulis judulnya. Atau kalau misalkan kalian sudah bekerja nanti ya membuat prosedur tertentu gitu ya, sudah ditulis saja prosedur atau flowchart penanganan klaim atau pembelian atau penjualan atau pengeluaran barang dari gudang gitu, PT bla 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 gitu, atau CV bla bla bla, atau UD apapun itu. Nah sekarang kita tulis fungsinya, ada karyawan produksi, ini fungsi atau job functionnya ya. Ini ada supervisor produksi. Nah di sini ada gudang atau karyawan gudang. Nah, ini kan tulisannya ada karyawan gitu kan ya. Nah terus di sini ada akuntansi biaya. Nah, jadi ada 4 untuk soal ini, ada 4 fungsi. Nah jangan lupa kita kalau mau membuat flowchart kita bikin mulai. Nah, di sini sudah ada keterangannya nih, ada start atau end. Nah, ini keterangannya semuanya ada di sini. Jadi kalau kalian nggak perlu ngapalin simbol-simbolnya ya, semuanya itu ada keterangannya di Visio, di Word dan di Excel pun juga sudah ada keterangannya. Shapes, flowchartnya apa saja. Yang umumnya dipakai biasanya hanya start, decision, proses, dokumen, data, database, off-page preference, on-page preference. Nanti saya jelaskan masing-masing contohnya seperti apa. Kita mulai dari start dulu. Ya. Mulainya dari mana? Nah, kita karyawan produksi membuat mulainya kan ini dari karyawan produksi ya. Nah, ini kan dari karyawan produksi membuat formulir permintaan bahan baku 4 lembar dan menyerahkannya ke supervisor produksi. Jadi kalian buat, kalau ngomong 4 lembar berarti dokumen, ya kan? Dokumen, tapi dokumennya ada 4. Kalian cari yang di audit diagram shapes ini, nah yang ini, multi dokumen. Jadi dokumennya ada 4 ya. Atau kalian pilih yang nanti bisa dikasih nomor ini, jadi tag dokumen. Nanti ini bisa dikasih nomor nih, pojokannya ya. Misalkan ini contohnya formulir permintaan bahan baku. Berarti ngomong saja formulir permintaan bahan baku. Boleh nggak disingkat seperti ini? Boleh, tapi nanti di halaman lain kalian kasih keterangan, misalkan misalkan dikasih keterangan seperti ini ya. Nah, dikasih keterangan F apa itu? Saya tadi nulisnya apa? Keterangan. Nah, gitu ya.
keterangan, terus FPBB itu adalah formulir permintaan bahan baku. Nah, gitu. Jadi di halaman lain isinya adalah keterangan. Tentu saja nanti harus kalian rapikan ya. Dibuat rapi seperti ini misalkan, nah gitu. Jadi di halaman yang kita buat ini, yang kita buat flowchartnya ini, kita cukup menulis singkatannya saja. Nah seperti ini. Nah, oke. Ini bisa kalian besarkan juga biar lebih luas dan sebagainya, tergantung apa kebutuhan saja. Kalau saya sih biasanya saya tulis dulu, baru nanti panah-panahnya saya buat berikutnya. Jadi FPBB, nah ini bisa dikasih keterangan nih pojokannya. Kalau shape yang ini ya, mana kok susah ini? Susah ya. Ya udahlah. Ini bisa kok guys. Nah ini kasih 1 gitu. Jadi karena tadi itu ada 4 lembar ya, berarti kita buat kita copy saja, copy 3 kali karena dibuatnya 4 lembar. 1, 2, 3. Nah nanti di pojokannya tinggal diganti. Tinggal diganti ini juga FPBB gitu, tapi pojokannya kita ganti angka 2. Nah, terus yang ini diganti angka karena copy ke gitu ya, copy ke gitu. Jadi 1 itu biasanya asumsinya adalah yang original. Atau misalkan kalau susah misalkan pakai yang ini, ya sudah kita kasih di sini saja 1. Nah ini juga nggak apa-apa, yang penting ada keterangannya mana copy dokumen yang mana itu penomorannya berapa. Oh my god, ini kenapa susah sekali ya. Itulah ya, 1, 2, 3, 4 misalkan seperti ini. FPBB ya, formulir FPBB, formulir permintaan bahan baku. Jadi seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4 sudah terlihat ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau bisa angkanya terlihat ketika kita buat, karena nanti kan masing-masing dokumen ini diberikan kepada divisi yang berbeda ya kan. Oke. Membuat formulir dan menyerahkannya ke supervisor produksi. Oke, jadi kalau ada kata-kata membuat, ya, kalau ada kata-kata membuat formulir permintaan bahan baku, berarti harus ada kegiatan membuat. Nah, kegiatan membuat itu kita bisa buat dari memilih kegiatan ini. Nah, seperti ini proses manual operation. Manual operation ini kalau misalkan membuatnya itu manual tanpa bantuan komputerisasi, tanpa bantuan komputer, atau kalau membuatnya pakai bantuan komputer, kita pilih yang ini, simbol ini gitu ya. Cuman kita asumsikan untuk saat ini pakai bantuan komputer semua ya. Jadi kita pilih yang manual input. Atau nggak dikasih keterangan seperti apa, ya sudah kita buat yang umum saja. Buatnya kita pakai yang ini. Di sini. Nah, proses ini. Nah, itu juga bisa membuat dokumen formulir permintaan bahan baku. Nah, gitu juga bisa. Cuman saat ini kita asumsikan pakai ini ya. Membuat dokumen formulir
membuat formulir. Langsung aja kita, nah seperti ini, membuat formulir bahan baku. Hasilnya 4 dokumen ini ya. 4 dokumen ini masih di line-nya karyawan produksi. Setelah itu menyerahkannya ke supervisor produksi untuk meminta otorisasi. Formulir permintaan bahan baku selanjutnya dikirim ke gudang. Nah, ini masih membuat ini loh. Saya masih membuat keterangan ini. Masih membuat ini. Sorry. Masih membuat keterangan ini, membuat formulir bla bla bla, menyerahkan. Nah, masih dari sini ya. Oke, kita mulai lagi di sini. Berarti setelah dibuat, berarti 4 formulir ini diserahkan ke supervisor produksi untuk dimintakan otorisasi. Nah, kata-kata otorisasi ini bisa bentuknya, sorry, sebentar ya, saya ganti dulu biar kalian nggak bingung sama udah. Nah, otorisasi. Nah, di otorisasi ini biasanya bentuknya adalah keputusan ya. Namanya saja otorisasi. Otorisasi itu berarti bisa diberikan persetujuan atau tidak diberikan persetujuan. Nah, itu tandanya seperti apa? Simbolnya seperti apa? Nah, sebelum itu kita pindah dulu dokumen ini. Bukan dipindah ya, di copy namanya. Nah, di copy. Kalian caranya ngopi tadi gampang kok. Tinggal ini di blok. Nah, di blok seperti ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, sudah langsung otomatis tercopy semuanya, ya. Nah, seperti ini. Terus otorisasi. Nah, otorisasi itu bentuknya adalah ini, decision namanya. Kalau di keterangannya itu tulisannya decision. Nah, ini decision. Jadi bisa diotorisasi atau keputusan ya, apakah disetujui atau tidak. Otorisasi. Nah, biasanya kalau decision itu dikasih tanda tanya. Otorisasi. Nah, selanjutnya berarti kalau kita ngomong otorisasi, bisa diotorisasi atau bisa tidak diotorisasi. Maksudnya adalah bisa disetujui atau tidak disetujui oleh supervisor produksi, gitu ya. Nah, berarti selanjutnya kita buat dulu panahnya ya, biar nggak bingung. Insert home. Nah, panahnya kalian bisa pilih yang di sini, konektor namanya. Nah, konektornya sudah ada nih. Enaknya kalau pakai Visio yang 2013 ke atas, itu panahnya bisa lenggak-lenggok sebenarnya. Nah, dan ngikut kemana saja biasanya ngikut. Nah, kalau kalian pakai Word itu ini dipindah biasanya ya. Kalau sedang memberikan panah, kalian klik konektor. Kalau pengen menggerak-gerakkan ini, kalian pilih yang mouse ini. Jadi memang seperti itu. Nah, bedanya kalau pakai ini bisa ngikut. Nah, panahnya bisa ngikut. Tapi kalau pakai Word dan Excel itu biasanya nggak ngikut ya. Jadi seperti ini. Otorisasi berarti ada keterangan iya dan tidak ya. Kalau iya itu di langkah selanjutnya, kalau tidak berarti prosesnya adalah si bagian karyawan produksi ini membuat lagi dokumennya karena mungkin ada formulir yang salah dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti ini tidak itu berarti tidak diotorisasi atau iya ya kan. Nah, kalau iyanya selanjutnya seperti apa? Kalau iya berarti selanjutnya kalau iya berarti formulir permintaan bahan baku selanjutnya dikirim ke gudang. Kalau sudah diotorisasi oleh produksi berarti semua dokumen ini dikirim ke gudang.
seperti biasa kita ini lagi, kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, gitu. Jadi kalau sudah iya, berarti ini iya, ya kan? Ya, intinya adalah diotorisasi. Nah, berarti dokumen ini yang sudah dikirim ke Gudang berarti sudah diotorisasi oleh supervisor produksi karena sudah melewati konfirmasi ini, ya. Nah, nanti ada keterangan juga, misalkan di soal lain ada ditandatangani. Nah, kalau ditandatangani berarti enggak sebelum otorisasi ini, misalkan ada kata-kata seperti ini ya. Misalkan ada kata-kata ditandatangani oleh supervisor produksi ya, berarti tidak hanya simbolnya tidak hanya otorisasi seperti ini, tapi juga ada keterangan ya, ini kan tanda tangan itu manual ya, berarti ada tanda tangan. Nah, kalau iya itu berarti ditanda tangan. Nah, seperti ini misalkan. Nah, tapi kalau tidak ada keterangan ditanda tangan atau enggak, ya sudah kita ngomongnya otorisasi seperti kita buatnya otorisasi ya saja seperti ini, cuman dikasih keterangan ya itu artinya adalah diotorisasi oleh bagian supervisor produksi, intinya gitu. Nah, terus pesanan bahan baku tersebut di gudang, pesanan baku tersebut dilayani, kemudian permintaan bahan baku ditandatangani oleh karyawan. Nah, ini ada keterangan nih. Formulir ditandatangani oleh karyawan. Nah, karyawan apa ya? Karyawan gudang. Nah, ini baru kita input yang tadi form ini. Ditangani ya, itu kan ini ada kata keterangan dilayani, itu maksudnya gudang itu menyiapkan apa barangnya kan gitu kan. Cuman di sini tidak ada keterangan apa detailnya seperti apa, kita harus bisa membuat kesimpulan sendiri sih sebenarnya. Dilayani itu apa? Kalau kita ini prosesnya adalah permintaan bahan baku, ya berarti dilayani itu maksudnya adalah menyiapkan bahan bakunya gitu. Nanti ada narasi yang detail, ada narasi yang kita harus mengira-ngira sendiri gitu. Memang seperti itu. Pun nanti kita saat interview pun di perusahaan nanti juga seperti itu. Makanya semakin detail itu semakin baik. Jadi ini ngomong saja menyiapkan baku gitu ya. Nanti setiap singkatan tetap harus ini ya, tetap harus dibuat keterangannya. Terus menandatangani tanda tangan FPBB. Nah, gitu ya. Kan keterangannya seperti itu kan, dilayani, kemudian formulir permintaan bahan baku ditandatangani oleh karyawan. Seperti ini nih. Seret. Jangan lupa panahnya ya. Setelah itu karyawan, keterangan berikutnya adalah karyawan mengembalikan, karyawan ini maksudnya karyawan gudang ya, mengembalikan salinan 1 formulir permintaan baku beserta bahan baku. Nah, jadi siapkan baku ya, yang diminta ke karyawan, yang diminta ke karyawan produksi. Nah, terus salinan 2-nya dikirimkan ke supervisor produksi, salinan 4 dikirim ke bagian akuntansi biaya, salinan 3-nya digunakan di gudang untuk mencatat pengeluaran bahan baku ke catatan persediaan perpejual. Salinan 3 diarsip di gudang dengan urut nomor. Nah, gitu. Mari kita satu-satu dulu. Salinan 1 itu dikasih ke siapa? Jadi ya, menyiapkan bahan baku. Kalau bahan baku, Bu, tandanya bahan baku mana kok nggak ada ya? Sudah, ini aja. Proses ini cukup, ini bahan baku. Tapi kalau mau detail, sebenarnya kalau mau cantik gitu ya, kalau mau cantik itu ada di
yang tadi bisnis proses kita ambil yang flowchart yang workflow sepertinya. Nah, coba kita lihat ada kok bahan baku. Di departemen sepertinya. Ada gambar inventory. Nah, ini. Jadi kan ada perpindahan bahan baku atau persediaan dari gudang ke mana tadi, ke karyawan produksi, ya kan? Oke, jadi nah ini daripada bulat gini kan ya, formulir 1 dibalikin ke produksi, formulir 2 dikasih ke supervisor produksi, formulir 3 dikasih ke formulir 4 dikasih ke akuntansi biaya, formulir 3 dikasih ke diarsip oleh gudang sendiri. Nah, daripada panahnya bulat-bulat. Nah, inilah kita gunanya yang mana tadi? Basic flowchart. Nah, on page reference. Jadi on page reference ini sebenarnya adalah membuat alur lanjutannya dari arrow-nya atau panahnya, tapi biar panahnya itu rapi gitu ya, itu pakai on page reference. Bedanya apa on page reference sama off page reference? Kalau on page reference itu di satu halaman ini ya, di satu halaman ini. Nah, ini kan satu halaman nih, page 2 ya kan. Nah, kalau misalkan off page reference yang ini, nah yang ini itu di halaman lain. Jadi kayak misalkan karyawan produksi dan supervisor produksi itu satu halaman, karyawan gudang dan akuntansi biaya itu di halaman 3 misalkan, atau di halaman 4. Nah, itu pakainya off page reference. Makanya ketika kita input off page reference atau referensi ke halaman lain, nah itu biasanya ada keterangan ini. Nah, new page itu otomatis masuk ke page mana. Misalkan kita ketiknya ke page 3. Nah, nanti akan otomatis, atau kita pakai yang existing page. Mau balik ke 1, ataukah balik ke 3, ataukah balik ke 4. Kalau misalkan ke 3, jadi oke. Nah, nanti otomatis ketiga akan di sini. Jadi kalau kita misalkan klik ini, itu biasanya otomatis ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bedanya fungsi off page sama on page. Kalau on page itu di dalam referensi di satu halaman, kalau off page reference itu referensi ke halaman yang berbeda. Jadi tergantung pengennya seperti apa. Ini saya gedein ya biar agak, karena gudang ini kegiatannya banyak. Oke, saya buat 3 ya. 3. Yang satu disimpan oleh gudang sendiri. Nah, yang satu salinan 1 tadi dikasih ke siapa? 1 tadi dikasih ke karyawan produksi. Nah, berarti sekaligus dengan bahan bakunya. Berarti yang dikasih ke karyawan produksi itu adalah bahan baku dan formulir permintaan bahan baku yang ke-1 ya, kopi ke-1. Nah, oleh karena itu di sini harus kasih keterangan A ataukah B ataukah 1 gitu ya. Saya tulis 1 saja ya. 1, ini 1 juga karena sama-sama tujuannya ke bagian produksi ya. Nah, terus di bagian produksi juga 1. Nah, bedanya arah panahnya saja. Kalau bentar ya, saya buat dulu. Nah, seperti ini kan. Jadi formulir permintaan bahan baku kopi pertama atau salinan pertama itu dikasih ke karyawan produksi. Bahan bakunya juga dikasih ke karyawan produksi. Berarti karyawan produksi menerima FPPB salinan 1 dan bahan baku.
gitu ya. Berarti ini tinggal di copy. Nah, Ctrl C, pindah ke sini. Sorry. Nah, dia terima FPPP dan bahan baku. Tinggal panahnya aja yang ini ke menuju ke bulatnya ini ke on page. Nah, kalau karyawan produksi dia menerima ini dari karyawan gudang. Nah, gini ya. Nah, berikutnya yang kedua, yang salinan kedua dikirimkan ke supervisor produksi. Berarti ini 2. Ya kan? Berarti Kak supervisor produksi menerima salinan kedua. Kita copy langsung taruh di sini. Bedanya arah panahnya saja. Nah, seperti ini. Ini kedua, sorry. Dari sini, nah bedanya gitu. Yang memberikan itu arah panahnya ke on page ke simbol bulatnya, yang menerima ya dari bulatan ke apa ini ke kolomnya dia. Jadi arah panahnya saja. Nah, yang keempat, salinan keempat dikirim ke bagian akuntansi biaya. Nah, kalau apakah semuanya harus pakai bulatan? Sebenarnya enggak. Ya, kalau misalkan keempat fungsi yang dituju itu di sampingnya kolom gitu ya nggak perlu pakai on page juga nggak apa-apa. Cuman kan kalau seperti ini kenapa kok lebih baik pakai on page biar nggak ribet aja tampilan panahnya. Jadi kan ini kan nanti panahnya keputus-putus gitu kan, jadi nggak rapi. Nah, kalau sampingnya gini doang ya pakai ini aja nggak masalah sih. Nah, jadi keempat kasih ke akuntansi biaya seperti ini. Nah, kan gitu toh. Keempat masuk ke akuntansi biaya. Sudah. Nah, terus yang ketiga, formulir yang ketiga untuk mencatat pengeluaran catatan perpetual dan diarsip di gudang dengan nomor urut. Nah, arsip itu bentuknya seperti ini. Arsip. Nah, di audit ini ada bentuknya adalah seperti ini. Sebenarnya kalau kalian lihat di bukunya Bodnar dan buku yang lain juga sih punyanya Zaki Barituan dan sebagainya, itu ada perbedaan antara segitiga ke bawah dan segitiga terbalik. Kalau segitiga ke bawah itu kalau nggak salah, ini saya selalu lupa sih sebenarnya. Makanya saya bilang nggak perlu dihafalkan, kita tinggal lihat saja. Mana ya? Kayaknya manual life kalau yang ini itu artinya arsip sementara itu suatu saat nanti dibuka lagi ya, atau kalau bentuknya segitiga yang seperti ini ya, itu arsip permanen. Arsip permanen itu maksudnya ya sudah jadi arsip. Contoh arsip permanen itu adalah misalkan hutang yang sudah dibayarkan, piutang yang sudah jatuh tempo dan sudah dibayarkan. Nah, itu arsip permanen karena kan sudah nggak dibuka lagi. Nah, kalau arsip sementara itu biasanya hutang yang belum jatuh tempo atau piutang yang belum jatuh tempo, giro berjangka. Nah, itu biasanya masih berupa arsip sementara karena kan nanti saat jatuh tempo akan dibuka lagi ya, gitu ya. Nah, tadi yang ketiga nanti dikasih keterangan di arsip nomor urut. Nah, kalau kita ngomong nomor urut, berarti di dalamnya ada N. Nah, kalau berdasarkan tanggal, tandanya adalah T. Kalau berdasarkan nama, ya, nama customer, nama pelanggan, gitu, atau nama vendor, kita kasih alfabet A. Gitu. Karena ngomong berdasarkan nomor urut, simbolnya biasanya kita pakai N. N itu maksudnya berdasarkan nomor. Nah, kalau ada keterangan seperti ini, keterangan lain-lain ya, misalkan mencatat pengeluaran di gudang untuk mencatat pengeluaran bahan baku ke catatan persediaan perpetual. Nah, bagaimana biar kita tahu bahwa detailnya dokumen ini tuh dipakai untuk
pengeluaran bahan baku ke catatan persediaan perpetual, kita tambahkan fungsi ini, more shapes, kita tambahkan visio extras, nah kita tambahkan annotation. Nah, annotation ini untuk menambah keterangan. Kita bisa pakai yang ini atau call out ini sama saja. Nah, keterangannya seperti ini. Nah, keterangannya seperti ini. Untuk pencatatan persediaan perpetual. Nah, sudah lengkap. Jadi biar tahu bahwa salinan 3 itu mencatat persediaan perpetual gitu. Jadi seperti itu. Oh, jangan lupa kalau sudah selesai kita kasih simbol selesai. Selesainya kan tadi di arsip ini ya. Selesai. Sudah seperti ini. Seperti ini. Jadi hasilnya untuk yang flowchart soal ini adalah seperti ini. Tinggal kalau kalian pengen dibuat cantik ya desainnya saja diganti-ganti, variansinya mau hijau apa terserah kalian lah, itu masing-masing ya. Jadi seperti itu cara membuat flowchart dengan menggunakan Visio. Nah, kalau menggunakan Word seperti apa? Bisa saja. Ini contoh saya yang bikin Word ya. Nah, jadi caranya seperti biasa, bagian-bagiannya dulu kita tentukan, apakah gudang bahan baku, pembelian, penerimaan, akuntansi, terus tugas-tugasnya apa, dokumennya apa, baru kita buat flowchartnya. Caranya seperti biasa, kalau saya sih senang buat kolom-kolom gitu ya, biar kelihatan mana bagian gudang, mana bagian pembelian, mana bagian penerimaan. Setelah itu kalian input yang ada di sini, shapes, input. Nah ini flowchart. Nah ini kan semuanya ada. Cuman memang tidak sebanyak yang ada di Visio. Visio kan ada flowchart, ada yang 3D dan sebagainya, ada yang audit, TQM, Six Sigma gitu. Jadi hanya ini aja sih. Tapi kalau misalkan nggak nemu di sini, tapi sepertinya yang di flowchart ini sudah cukup kok gitu ya. Kalau nggak nemu di sini ya kalian copy dari Visio atau dari simbol gambar gitu bisa. Ada satu lagi simbol ini sebenarnya yang tadi tidak ada ya. Ini adalah simbol database. Nah, nanti kalau ada keterangan, ada soal yang ngomongnya disimpan di database, nah itu biasanya bentuk yang dipakai atau simbol yang dipakai seperti ini. Di Visio tadi juga ada kok. Di audit. Nah, database. Nah, kalau di sini ada keterangannya nih. Nah, database bentuknya seperti ini. Jadi overall seperti itu ya cara membuat Visio. Nanti kalian bisa latihan dengan menggunakan latihan dengan soal-soal yang lain. Nah, kalau ngomong pengendalian internal dan sebagainya, nanti kalau sudah dibuat bentuk flowchart-nya ini biasanya akan kelihatan ininya. Oh, kelemahannya di mana itu bisa kelihatan biasanya. Tapi kalau masih narasi itu biasanya kalau saya masih belum cukup nangkep. Tapi kalau sudah dibuat flowchart-nya, sudah jelas seperti ini, oh alurnya ke sini, sini, wah ini ada yang nggak beres, seharusnya langsung ke sini saja, oh ini seharusnya otorisasinya misalkan di karyawan gudang gitu, apakah oke atau enggak. Nah, kayak gitu itu biasanya akan kelihatan ketika sudah dibuat flowchart-nya, gitu ya. Oke, demikian video tutorial ya cara membuat flowchart-nya. Silahkan mulai dipraktekkan. Kalian bisa kerjakan soal-soal yang ada di Botnar, silahkan saja. Bisa dipakai, bisa buat latihan gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Nanti insya Allah ini sangat terpakai kok, beneran sangat terpakai ketika kalian kerja nanti bikin prosedur, biasanya buatnya seperti ini. Nanti akan ditambahi berbagai macam keterangan juga. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.